Gitu. Bukan seperti itu. Salah satu penyebab kesesatan adalah tatabu rukhasil ulama. Cari pendapat-pendapat ulama yang mengenakan baginya. Kalau menu kira-kira ngenahan. Jadi bukan mengamalkan dalil ya, tapi ngadalilan. Amal tak itu nu riweuh mah. Ai dina selendang apa? Selendang ilmu tapi ngadalilan amal. Lamun jelema geus ngadalilan amal, mal bisa didebat. Nah, ajan tepikeun ka antum bebeakan dia kumaha ge. Lain debatkeun anu kitu mah gitu. Kalau orang sudah mendalili amal, ya, itu tandanya dia tahu kesalahan dirinya. Tapi dia tidak mau tahu orang lain menyalahkannya gitu. Lamun salah ge ulah bikin kok batu disalahkeun gitu kan. Kan berat teman gitu. Nah, itu berbahaya. Dan nu kitu mah teu kudu didebat. Nah, kudu didebat, ya. Maka orang seperti itu masuknya adalah mau idhah saja. Kalau enggak dihijrahi, ditinggalkan. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah melanjutkan bahasan kita membacakan kitab Masailul Jahiliyah, itu perkara-perkara jahiliyah, yaitu aktivitas yang terjadi dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan pembahasan hari ini yaitu adalah masalah yang ke 59, ya, dimana di yang ke 57 58-nya yaitu pembahasan tentang merubah ucapan dari bukan yang sebenarnya. Dan sekarang adalah memberikan laqab kepada ahlul haq dengan laqab yang batil, yang menjauhkan manusia dari mereka, menjauhkan manusia dari ahlul haq. Dan itu disebutkan dalam pembahasan kita hari ini bahwa salah satu poin yang besar adalah memviralkan sesuatu yang hak dengan cara batil, dengan penampakan yang batil. Jadi tanfir. Kalau dulu itu hanya dengan laqab, kalau sekarang bisa jadi sifatnya dengan apa, gambaran, bahkan dengan narasi. Semuanya dijadikan sebuah hal-hal yang memang digambarkan, diviralkan, sesuatu yang hak menjadi batil. Orang-orang ahlul hak supaya dianggap ahlul batil, maka mereka melaqabi umpamanya sekarang dengan kata-kata terorisme, dengan kata-kata apa saja di situ. Itu sesuatu yang biasa. Jadi orang-orang kafir melaqabi kaum muslimin dengan hal-hal buruk. Orang-orang musuh Islam, baik dari dalam ataupun di luar, memberikan sebutan yang mengakibatkan orang merasa takut atau khawatir atau merasa jijik dan seterusnya. Atau bahkan umpamanya ketika kita mengikuti dalil itu dikatakan jumud, atau dikatakan tertinggal, atau dikatakan kuno, atau dikatakan beraneka ragam. Itu laqab. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, Syekh Muhammad menyebutkan al-mas'alatu tasi'ah wal khamsun, masalah yang ke-59, talqibu ahlil huda was shawab bis sabi'ah wal hasyawiyah. Jadi
mereka orang-orang jahiliyah itu memberi laqab kepada ahlul huda. Ahlul huda ini Rasulullah dan para sahabatnya. Disebut ahlul huda itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Di situ. Maka beliau menyebutkan ahlul huda was shawab, dan shawab. Shawab itu artinya benar. Jadi yang berjalan di atas petunjuk dan benar dinamai dengan sobi'ah. Sobi'ah itu kita akan bahas sedikit ya, karena sobi'ah itu terbagi dua kata Syekhul Islam. Itu sobi'ah itu adalah orang yang keluar dari agama. Karena ya orang Quraisy mengatakan Nabi dan para sahabat itu sobi'ah karena keluar dari adat. Ya, keluar dari kaum adat. Dan kita hari ini mungkin akan diuji dengan orang yang suka dengan kaum adat atau kita berada dalam agama. Kita diuji di sini. Hari ini. Wal hasyawiyah atau dengan sebutan al-hasyawi. Hasyawi itu artinya kumpulan orang yang nggak mau berpikir. Namun bahasa bisa dikatakan jumud atau yang lain. Asal ngumpul tanpa peduli arti, gitu kan? Tidak peduli tentang suasana lingkungan. Seperti itu disebut hasyawi. Haswah. Disebut haswah itu adalah sesuatu yang tidak ada faidahnya. Ya, tidak berpikirlah. Ardalul nas atau manusia rendahan. Itu disebut hasyawiyah. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena memahami dalil mungkin dikatakan tekstual. Orang kan sekarang mengatakan wah saya mau beragama na tekstual pisan gitu kan. Meniuh toleransi na ka urang kan begitu, seperti itu. Tatkala disebutkan batil. Nah, itu laqab yang terjadi. Ya. Padahal tekstual dengan kontekstual itu sebenarnya tidak ada bedanya. Karena kontekstual itu ada saat tekstualnya benar gitu kan. Tapi maksudnya mereka mengatakan laqab-laqab ini bukan dari sisi positif, tapi justru tanfir linnas. Itu menjauhkan manusia supaya manusia tidak ikut mereka. Tidak ikut ahlul huda was shawab. Itulah kebiasaan orang jahiliyah. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita sebagai manusia itu adalah mencari kebenaran. Kemudian setelah itu menyambut kebenaran itu tanpa mempedulikan apa? Tanpa mempedulikan laqab-laqab itu. Yang kita lihat kebenaran. Nah, di sini orang yang akan tertipu dengan laqab ini adalah orang-orang yang bukan pembelajar sebenarnya. Yaitu orang-orang yang hanya bersikap ketika dia berpikir mengikuti hawa nafsunya, maka menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Tolak ukur untuk berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang diawali dengan apa? Diawali dengan sikap berlebihan terhadap kebiasaan yang ada, sehingga barometer kebenaran itu adalah apa yang biasa dia lakukan, bukan apa yang harusnya apa? Diikuti dari yang datang dari kebenaran tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu dari Rabbmu, bukan dari persepsimu, tapi dari Rabbmu, dari Allah. Apa yang turun dari Allah itu kebenaran. Kebenaran itu apa yang turun, itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Fala takunanna minal mumtarin, janganlah kamu menjadi orang-orang yang mendustakan di situ, yang membuat-buat. Ya. Ittabi'u ma unzila ilaikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan mencari apa? Wali selain Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran tentang apa? Orang-orang ahlul batil. Maka mereka menjauhkan manusia gitu. Menjauhkan manusia itu dengan cara apa? Memberikan laqab kepada ahlul haq. Jadi di sini ada isyarat bahwa orang jahiliyah pun berdakwah. Jadi orang jahiliyah pun apa? Berdakwah untuk mempertahankan jahiliyahnya. Paham ya? Maka ahlul haq pun berdakwah
untuk apa? Meluruskan manusia berada di atas hak. Maka di sini keadaannya adalah dua kondisi. Manusia itu ada ahlul hak, ada ahlul batil. Yang didakwahi siapa? Yang mereka anggap bukan masuk ke mereka dan bukan masuk ke orang lain. Yang didakwahi. Tapi satu dengan yang lainnya mesti. Dan ini sunatullah. Ya. Kalau ahlul hak menyatakan semua kebatilan bla 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 bla, kalau ahlul batil dia memberikan lakob kepada ahlul hak dengan sesuatu yang tidak ada pada diri mereka. Sekalipun nampak di situ karena umpamanya perubahan tidak sesuai dengan keadaan, maka dikatakan batil. Kenapa? Karena konsepnya tidak ada seorang pun ketika memilih sebuah keadaan kecuali dia akan mengatakan dirinya berada di atas hak. Nggak ada yang mengatakan di atas batil. Makanya kalau umpamanya ada orang mengatakan begini, tong asa aing pang benerna, nggak boleh. Kenapa? Karena semua orang ketika memilih satu pilihan, pasti dia mengatakan pilihan saya adalah benar. Atau minimalnya dia mengatakan pilihan saya paling benar. Apa bedanya benar dengan paling benar? Kalau benar, itu berarti yang lain salah. Kalau paling benar, bisa jadi yang lain benar, tapi tidak sebenar saya, gitu kan? Gitu ya. Paham ya? Gitu. Ya. Orang ketika bercerita seperti itu, secara apa? Secara kenyataan, fitrahnya pasti mengatakan apa yang dia pilih benar. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, dia harus tahu kriteria benar. Dan harus tahu landasan benar. Gitu. Sehingga ketika orang itu bersikap benar, dia akan tahu siapa yang benar. Oleh karena itu kata para ulama dahulu mengatakan, lihatlah orang karena benar. Jangan melihat benar karena orang. Atau lihatlah benar, lihatlah sekumpulan orang itu karena benar, jangan melihat kebenaran itu karena sekumpulan orang. Nah, itu kaidah yang disebutkan. Berarti kita harus tahu langkah jalan kepada kebenaran. Yang tadi disebutkan. Allah Ta'ala berfirman, Al-haqqu min rabbik. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Jelas. Orang yang dikatakan benar itu adalah ketika dia berada di atas jalan yang Allah tempuh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Siapa jalan lurus ini? Siapa yang berada di jalan lurus ini? Itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang kau beri nikmat. Siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini jalan orang. Kalau kita ingin melihat siapa yang benar, itu jalan yang diberi nikmat siapa? Nabiyyin, para nabi, para rasul. Siddiqin, orang yang sampai derajat siddiq, yang pembenaran yang begitu hebat, yang tidak ada bandingannya. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang telah berjuang menegakkan agama ini dari zaman Nabi Adam, dari zaman Nabi Nuh, ya. Itu syuhada, mereka yang berjuang, mati di medan laga untuk memperjuangkan agama ini. Ya kalau di jalan para sahabat ya jelas. Kita tahu apa mereka para sahabat yang gugur membela agama. Ini syuhada. Itu orang yang benar. Kemudian wassalihin, dan orang-orang saleh. Orang-orang saleh ini siapa? Mereka ya tidak menggapai derajat kenabian karena memang kenabian dipilih bukan diusahakan. Mereka tidak sampai kepada derajat siddiqin karena siddiqin itu orang-orang pilihan, min auliyaillah. Ya, mereka tidak sampai kepada syuhada bukan karena mereka itu tidak mau berperang, karena kondisi perangnya tidak ada. Maka mereka dikatakan sholihin, yaitu orang-orang yang memang istiqomah di atas agama Allah, saleh namanya. Tidak membuat kerusakan. Sholih itu tidak membuat kerusakan. Tidak ada penyimpangan di situ. Artinya apa? Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu orang-orang saleh. Orang-orang yang saleh itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini jalan kebenaran. Nah, ketika orang tahu jalan kebenaran, maka dia tidak akan terpengaruh dengan lakob-lakob orang kepada siapapun. Ya, hari ini kalau umpamanya antum melihat dari sisi kecemasan, karena syaitan itu akan memberikan was-was kepada orang. Kita sudah berada di atas jalan hak umpamanya, dan kita tahu,
Tapi ketika melihat umpamanya media memviralkan dan seterusnya, menjelaskan bahwa beberapa orang yang kita tahu dia istiqomah di atas hak, kemudian dia apa? Direndahkan. Kemudian jalan yang ditempuh kebenaran ini dianggap apa? Sebagai apa? Sesuatu yang memang menyimpang dan seterusnya. Masya Allah ya. Ini kondisinya. Dan ini terjadi kapan? Itu umat Nabi Muhammad SAW di saat Nabi SAW diutus. Orang-orang Quraisy, orang-orang Ahlul Kitab, Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, ya, mereka melakobi Nabi adalah dengan kalimat itu. Maka di sini kita sebutkan dulu, qala talqibu ahlil huda wal wasawab bis-sabi'ah wal hasyawiyah. Saya bacakan kalam Syekh Shalih Fauzan. Ringkas, tapi kita akan bahas nanti siapa sabi'ah dan yang lainnya. Beliau memberikan gambaran umum di sini. Di antara manhaj ahlul jahiliyah, jalan yang ditempuh ahlul jahiliyah, ihtiqaruhum li ahlil huda. Mereka merendahkan orang yang berpegang teguh kepada ilmu, kepada hidayah. Ilmu yang bermanfaat kepada Al-Quran, kepada sunnah. Jadi kalau orang mempelajari Al-Quran dan sunnah, disebutkan, terrelevan ayat nama tuh. Itu nyebutkan gitu, seperti itu. Ketika orang, yuk, mana, lamun disebutkan teh, nah maka jika kia, mana dalilna, gitu. Mung gitu disebutkan mana dalilna teh, gitu kan. Di mana sumbernya, gitu. Mung disebutkan gitu teh, gitu kan. Seperti itu. Apa landasan hukumnya? Nggak ada. Maka mereka merendahkan orang yang berpegang teguh kepada al-ilmu. Al-huda di situ ada ilmu yang bermanfaat, pada dalil. Yaitu ahlul huda di atas kebenaran, petunjuk. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Ya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Disebutkan oleh para ulama al-huda yaitu ilmu nafi, wa dinul haq al-amalus saleh. Jadi orang-orang yang mengikuti al-huda yaitu ilmu bermanfaat itu, hidayah, Islam, yang mengikuti Islam gitu kan. Yang dimaksud adalah mengikuti Islam, mengikuti sunnah di situ. Mereka direndahkan, dihinakan. Ya, orang kolot, jumud dan seterusnya. Ya. Tidak ada kemajuan, muncul orang malah non karena teh ketinggalan zaman gitu kan, seperti itu. Kudet atau dan seterusnya. Orang dikatakan kayaknya malah zaman ontak gitu kan, seperti itu kan, seperti itu. Atau bahkan orang mengatakan dasar kelompok kadrun, kadal gurun, seperti itu. Nah itu diantaranya. Wa talqibuhum bi alqab asy-syani'ah al-munaffirah. Mereka memberi laqab dengan laqab yang buruk dan yang membuat orang lari. Yaquluna sabi'ah. Salah satunya mereka mengatakan kepada Rasul dan para sahabatnya, Nabi dan para sahabatnya adalah kaum sabi'ah. Apa sabi'ah? Wasabi'u, kata Syekh Shalih Fauzan, wasabi'u, sabi itu adalah wal kharij anid din, orang yang keluar dari agama. Orang yang keluar dari agama yang mereka anut disebut sobi. Ya, orang Yahudi mengatakan orang yang keluar dari agama Yahudi, ya bukan Nasrani, disebut sobiah. Orang Nasrani pun sama mengatakan itu. Demikian juga orang apa? Demikian juga orang-orang musyrik keluar dari adat mereka disebut sobiah. As-sobi. Ya, sobiun. Dan di dalam Al-Quran disebutkan ada kelompok sobiah. Ya, tapi sobiahnya benar. Tapi yang dimaksud sobiah di sini adalah yang keluar dari agama. Fayusammuna ahlal haqqi bis-sobiah al-kharijina anil haqq. Mereka menamai ahlul haq adalah kelompok sobiah yang keluar dari kebenaran. Kelompok sobiah yang keluar dari apa? Kebenaran. Seperti itu. Ini mereka menamainya. Li'annal haq fi 'urfihi ma kanu 'alaih. Nah di sini ini tabiah yang saya sebutkan dari awal. Karena kebenaran tersebut dalam kebiasaan mereka adalah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini. Jadi lamun geus adat kakurungku iga berarti eta bener teh gitu. Jadi bukan melihat dari sisi data dan kalkulasi, bukan. Jadi lamun orang keur ngabangun, tukang bangunan gitu ya. Orang-orang tukang bangunan kadang-kadang nyinyir kepada siapa? Orang-orang apa? Arsitek. Kenapa? Oh, udah orang nggak tiba lagi gitu kan. Padahal yang dilihat adalah bukan dari sisi itu. Ada yang disebut data, ada yang disebut dengan rencana. Itu harus terukur semuanya.
Seperti itu. Ya, dari segala hal di situ harus terukur. Walaupun mungkin arsitek sekarang lebih buruk, karena bukan ilmunya yang buruk, tapi karakter. Kenapa karakternya? Ya itu di situ banyak korup. Nah, seperti banyak korup bisa jadi. Anu kuduna aya kan lamun secara teori mah apa namanya arsitek ya, apa umpamanya teknik sipil itu kan akhirnya kudu lebih canggih. Tapi ternyata apa? Nu dibangun baheula lebih kuat tiba-tiba dibangun ayeuna gitu kan. Karena posisinya apa? Terjadi korup. Mungkin mereka memperindah desain tapi tidak memperbaiki apa? Tidak mempertahankan yang baiknya gitu kan. Kualitasnya di situ. Jadi bukan ilmunya yang rusak dari sisi apa? Orang seperti itu, tapi dari karakter yang rusak. Sehingga korup itu menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya merusak tatanan. Nah, di sini disebutkan ketika mereka berada dalam sebuah kebiasaan yang seperti itu dipertahankan ya kebiasaan tersebut tanpa memiliki apa data sumber yang benar gitu. Oleh karena itu ketika Allah mengutus Rasulnya ini kan pembawa data, jadi kita harus beriman Rasul semuanya diutus adalah untuk memperbaiki kaumnya kan gitu. Mereka membawa data wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang inilah benar, inilah kebenaran. Dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kan begitu. Itu dengan datanya. Kenapa? Karena agama ini perkara gaib. Kebenaran ini perkara gaib. La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, Sang Pencipta. Nah, ketika ada risalah dari Sang Pencipta, itu tidak perlu kita ini kayaknya masuk akal atau enggak. Enggak. Berpikirnya bahwa ini adalah kebenaran mutlak. Yang dikatakan oleh mereka adalah kebenaran yang absolut. Seperti itu. Yaitu apa yang datang. Ketentuan syariat itu sesuatu kebenaran yang mutlak. Dan itu harus lagi. Kenapa? Ya, kalau umpamanya sekarang orang yang mencari hikmahnya terbuka, ternyata disyariatkan itu benar itu jadi kieu gitu kan. Bukan dari sisi itunya. Seorang muslim meyakini bahwa agama ini adalah agama Allah. Innad dina 'indallah Islam, agama Allah. Dan Allah adalah Tuhan segenap alam. Jadi lamun ditanya siapa Tuhannya orang Yahudi? Ya, kita katakan Allah Rabbul Alamin gitu kan. Walaupun mereka tidak mengakui, tapi mereka akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ketika meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka bakal dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu dan itu sesuatu yang pasti. Ya. Jadi kalau umpamanya saha nu ngageugeus laut kidul. Ya seperti itu. Disebutkan laut kidul kan kafir. Gitu kan. Seperti itu. Itu di antaranya ya. Kenapa? Allah adalah Rabbul Alamin. Maka Allah menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, Rabbnya manusia dan jin. Seperti itu alamin. Nah, tapi ketika mereka itu sudah kawang kuku ku adat, kawang kuku kebiasaan, kawang kuku amal, terus turun temurun terus. Walaupun tahu tanda-tanda kenabian kerasulan benar, apa yang terjadi? Mereka menutupi hal tersebut kemudian memberi lakob nabi dan orang yang mengikutinya sebagai hal-hal yang buruk, negatif. Oleh karena itu jangan salah satu pokok syariat jangan dilupakan. Pokok syariat yang paling besar adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menjelaskan kebenaran dan mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Yang mungkar sedikit saja. Kalau menjadi sebuah kebiasaan, lamun cek Hitler tema, katakan ini yang bohong itu katakan ini terus berulang sampai ketika orang mengatakan itu maka kebohongan itu dianggap apa? Sebuah kebenaran. Itu zaman Hitler baheula. Dan belajar Perang Dunia Kedua kan begitu. Jadi salah satu hari ini juga sama. Dalam politik juga sama, ya. Sesuatu yang palsu kemudian dipesan asli, jadi asli gitu kan. Seperti itu. Ya kan? Dipesan dulu. Wah, itu yang asli. Antum dicekoki dengan sesuatu yang Yang terbalik, terus berulang, kemudian orang akan menyadarinya yang terbalik itu yang benar. Seperti itu. Dibikin, ya. Didoktrin untuk hal tersebut. Nah, ketika sudah terdoktrin, otomatis tidak perlu ada pembelaan. Ada tiba heula lagi kieu gitu. Jadi kalau orang sudah mengatakan tiba heula itu, ya geus. Makanya Nabi SAW
ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum, ya, qalu nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ikuti apa yang telah diturunkan kepada kalian, itu wahyu. Mereka mengatakan, tiba lagi bapak kami maki gitu kan gitu ya. Awalau kana abahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Sekalipun mereka tahu bahwa pendahulu mereka itu tidak ada dasar ilmiahnya, nggak ada. Bahkan mereka disadari pun tidak ada hujah bagi mereka. Tapi karena geus biasa tiba gitu. Aduh ngarobah kebiasaan teh beura atuh euy. Kan begitu seperti itu nya. Gitu. Makanya takaran ini, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk kepada lorong yang di situ disodorkan kepada ilmu. Islam itu bercerita tentang ilmu. Doktrinnya cuma satu. Kembalikan masalahnya kepada Allah dan Rasulnya. Itu doktrin dalam Islam. Nggak ada yang lain. Tidak dikembalikan kepada Syekh Fulan, dikembalikan kepada ulama Fulan. Enggak, dalam Islam itu enggak. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul." Jika kamu berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu doktrin yang ada dalam Islam, itu cuma satu. Ya. Tapi kalau umpamanya antum sudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, antum bakal tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Maka ketika antum ditanya, antum mau milih madhab yang mana? Antum hafalkan heula dalil-dalil madhab heula. Lamun antum geus hafal dalil madhab, kemudian antum tahu tentang madhab, setelah itu antum tahu madhab yang lain. Maka antum akan menyeimbangkan madhab dengan dalil yang antum tahu. Maka antum akan mengatakan, fulan di atas kebenaran karena istidlalnya begini, fulan di atas kebenaran karena istidlalnya begini. Antum tahu qawaid yang dijelaskan oleh para ulama yang ditakai di situ tentang dalil. Maka Allah mengatakan seperti itu. Ya. Ini sesuatu yang harus penting. Oleh karena itu, Islam itu ceritanya ilmu. Bukan apa? Bukan khurafat, bukan dongeng, bukan hayalan. Islam itu ilmu. Ilmu itu dikatakan oleh para ulama, ya, Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu maqala Allah wa maqala Rasul. Wa ma siwa dzalika fa huwa min waswasati syaitan. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Nabi, ijma'nya sahabat, dan selain itu hanya waswas syaitan saja. Taqawul, pendapat-pendapat, ucapan-ucapan dan seterusnya. Seperti itu. Artinya, setiap pendapat yang tidak kembali kepada Allah, Rasulnya, dan ijma'nya sahabat dan ucapan salaf terdahulu, itu hanya sebuah pendapat. Taqawul saja. Begitu. Maka ketika antum menyebutkan, ini saya mah, penting mah pendapat itu. Enggak begitu. Atau misalnya, kemarin disebutkan apa? Kumaha cenah apa? Dengan pendapat antum teh, pokoknya mah asalnya pendapat ulama nawe gitu. Bukan seperti itu. Salah satu penyebab kesesatan adalah tatabu rukhasil ulama, cari pendapat-pendapat ulama yang mengenakan baginya. Kalau kira-kira ngenahan, jadi bukan mengamalkan dalil ya, tapi ngadalilan amal. Tak itu nu riweuh mah. Ai dina selendang apa? Selendang ilmu, tapi ngadalilan amal. Lamun jelema geus ngadalilan amal, mal bisa didebat. Ajan tepikeun ka antum bebeakan jeung kumaha ge. Lain debatkeun anu kitu mah gitu. Kalau orang sudah mendalili amal, ya, itu tandanya dia tahu kesalahan dirinya. Tapi dia tidak mau tahu orang lain menyalahkannya gitu. Lamun salah ge ulah tepikeun ka kubatu disalahkeun gitu kan. Ya bener teman gitu. Nah, itu berbahaya. Dan nu kitu mah teu kudu didebat. Ya, itu debat. Ya. Maka orang seperti itu masuknya adalah mau idhah saja. Kalau enggak dihijrahi, ditinggalkan. So, semakin antum apa? Semakin antum mendebat, semakin muncul berbagai syubhat. Bahkan dia berbicara sesuatu yang ulama pun tidak pernah berbicara. Ya, tibil gharaib. Dia akan mendatangkan pendapat-pendapat yang tidak pernah ulama berbicara sedikit pun. Itu berat. Gitu kan? Seperti itu. Kenapa? Sebab geus kawangku. Li'annal haq fi 'urfihim ma kanu ya'mal. Karena mereka berpendapat kebenaran itu adalah apa yang mereka ada. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Sehingga Ibnu Katsir ya umum ke setiap orang. Karena sebagian orang menyebutkan ini Yahudi, ini Nasrani, ini ahlul bid'ah, ini ahli maksiat. Ibnu Katsir mengatakan ini ayat untuk semua orang, walaupun khitabnya adalah untuk
orang-orang Quraisy pada saat itu. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Maka aku beritakan kepada orang-orang yang paling rugi amalnya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang yang tersesat aktivitas mereka, amal mereka sesat dalam penyimpangan. Orang mengamalkan sesuatu dalam penyimpangan. Tapi apa yang terjadi? Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap kesesatan itu adalah amalan terbaik. Jadi mereka hidup itu memilih, dan setiap pilihan mereka anggap baik. Jadi kalau mamanya antum disodorkan dengan sebuah keadaan, itu pasti memilih. Hidup itu pilihan. Makanya di situ ujian. Ya, waladzi ya apa disebutkan ayatnya? Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa? Karena hidup itu pilihan. Ujian itu adanya dalam pilihan. Ya. Maka hidup itu ujian, dan di situ pilihan. Tinggal mana nu dipilih gitu kan. Apa ya? Maka setiap orang memilih pasti meyakini itu yang terbaik, walaupun dia tahu itu salah. Contoh kenapa dia bermuamalah dengan ribawi? Dalam bentuk itu mah tuh orang teh ripuh gitu kan, itu kan. Ini pilihan terbaik buat saya. Walaupun dia tahu salah gitu. Seperti itu. Komo lamun itu apa? Untuk apa salah mah komo. Salah di mana gitu kan. Orang teh bagian tina jihad, bahkan disebutkan kita di sini berjuang untuk menuju surga. Padahal dalam riba gitu. Kenapa? Karena dia melihat dari satu sisi, memperjuangkan makan anak dan minum itu, karena Nabi mengatakan satu suapan untuk istrimu itu lebih baik daripada untuk jihad di medan perang, kan begitu. Itu gambarannya kan. Maka kita ini adalah kaum pencari nafkah yang akan menuju surga, seperti itu. Padahal dina riba. Itu kabarnya. Karena seperti itu. Nah, lama anu teu apal mah meureunnan bisa dimaafkan. Ieu kan geus apal ge mendalili mah ngadalin. Lamun jelema geus ngadalin nama geus mah ieu. Demikian juga hal-hal yang tadi. Nah, yang jadi permasalahan adalah orang yang mereka tersesatnya itu adalah dengan membuat syariat yang membawa orang awam untuk mengikutinya, membawa bid'ah. Itu lebih berat lagi. Orang awamnya tidak tahu itu penyimpangan. Karena apa? Ditutup-tutupi dan didalili. Gitu. Orang yang memanfaatkan situasi itu, mereka adalah jadi simbiosis mutualisme. Orang awamnya disuruh mendukung dianya memberi bekal untuk dalil kepada orang awamnya. Paham nggak? Jadi orang-orang yang menjadi dai di situ, dia mencari dukungan dari orang awam, abeh tuh tinggal disaha nuturkeun kasih itu pada Allah, kan gitu. Disangka teh lamun nu loba nuturkeun teh pasti benar gitu kan. Maka jadi dalil, jadi kemarin disebutkan. Terus orang awam itu dibekelan, diberi dalil ku dia mendalili kan bahaya. Seperti itu. Ini yang paling bahaya. Orang umum aku malah disebutkan tuh ya gaya dalilna gitu. Seperti itu. Faman ittaba'a rasul fa huwa sabi. Maka mereka mengatakan bahwa karena mereka sudah mengakui dirinya menganggap itu pilihan terbaik, maka orang yang mengikuti Rasul disebut sobi karena keluar dari agama mereka, keluar dari kebiasaan mereka. Ya kharijun an ibadatihim wa taqalidihim wa madhhabihim wa nidhamihim wa ma wajadu alaihi aba'ahum. Yaitu dikatakan sobi itu karena mereka keluar dari kebiasaan mereka, ikut-ikutan mereka, jalan madhab mereka dan aturan mereka dan adat mereka dan apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Maka disebutkan sobi. Ini disebutkan. Qala wa yusammunahu hasyawiyah. Kemudian saya melanjutkan, dan mereka ahlul batil ini menamai ahlul huda, orang yang mengikuti petunjuk tadi, ahlul Islam, disebut hasyawiyan. Minal haswi, yaitu dari kata al-haswu. Apa al-haswu itu? Wa huwa syai'ul ladzi la faidata lahu, sesuatu yang tidak ada faidahnya.
Jadi lamun ngumpulkeun hadis saya ngan ukur hadis saya ngumpul teu apal maksudna. Makanya nanti orang-orang apa? Orang-orang ketika menjelaskan tentang hadis dan penunjukan hadis kepada hukum-hukumnya, ada saya mah teu apaleun hadis eta teh aya lahir aya batin satu. Nah, saya mah teu apaleun hadis eta teh kan kudu ditakwil. Maksudna makan lain eta. Dua gitu kan. Kan lamun secara apa? Secara orang nalarna ieu mah nu tanpa pondasi mengatakan buah heueuhnya. Kan gitu kan. Lamun geus nyebut jelema geus nyebut buah heueuh. Geus pasti apa bimbang kan nih. Oh, buah heueuhnya. Nah, gitu kan. Seperti itu. Itu disebut hasyawiyan. Ya. Oh, da saya mah tekstual gitu kan, cek dalil gitu padahal maksudnya mah lain gitu kan. Ma'as fala minal ka'baini fa finnar ahmal mungkin mahnya kayan anu ngaliwatan mata kaki di neraka. Nah, seperti itu. Sok ayeuna ti mana pi nerakaeunana gitu kan. Tai kotok eueuh naon eueuh gitu kan seperti itu. Itu salah satu apa menyebutkan saya mah tekstual we eta mah. Gitu kan. Padahal maksudnya mah lain eta. Lamun sombong, memang ada hadis. Sekalipun di situ para ulama berbicara tentang hal tersebut. Tapi kalau menolaknya bukan dengan apa? Bukan dengan ijtihad, tapi menolaknya karena memang tuh hati we kadinya gitu hawa nafsu, maka enggak boleh. Ya seperti itu. Walaupun di situ khilaf para ulama tentang hal tersebut. Ketika disebutkan dosanya pun khilaf, dosa besar atau dosa kecil, ketika dihukumi haram dan sunnahnya pun mereka para ulama khilaf antara yang mengatakan haram dan makruh ya. Seperti itu. Jadi tidak jadi barometer bahwa kalau nu cingkrang berarti ahlu sunnah nu cingkrang lain ahlu sunnah nggak jadi barometer. Karena itu adalah masalah pikir. Cuma kalau kita lebih hati-hati ya kudu dicingkrangkeun dan memang Nabi mengatakan seperti ancamannya neraka gitu jadi dan ancaman neraka itu khawatir itu dosa besar. Ketika dikumpulkan dalilnya. Karena yang paling penting adalah mengumpulkan dalil. Seperti itu. Wahasul kalam adapun dikatakan kalam itu haswi. Apa maksudnya adalah al-kalamul ladzi laisa fihi faidah, pembicaraan yang tidak ada faidahnya. Disebut kalam fadhi, omong kosong. Ya. Seperti itu. Atau wa yusammunahum satahiyyin wa mutaakhirin wa jamidin. Mereka melakobi ahlul haq itu dengan apa? Orang-orang terbelakang, ya, orang-orang jumud atau orang-orang yang IQ-nya rendah atau orang mengatakan apa namanya orang IQ-nya rendah itu disebut apa? Idiot. Idiot ya. Bukan idiot secara hakiki, tapi idiot otak teu dipakai gitu kan. Dilelebar gitu ya. Kemudian mereka mengatakan bukankah Allah mengatakan afala ta'qilun? Udah dipakai akal teh. Itu kan seperti itu. Ila ghairi dzalika minal alfaz dengan lafaz-lafaz seperti itu. Lakin perhatikan kata beliau, hadza la yadurru ahlal haq. Ini tidak akan memudaratkan orang yang berada dalam kebenaran. Kenapa? Karena mereka bukan melihat dari sisi doktrin orang atau istilah-istilah orang. Yang dilihat adalah apa? Dari mana permasalahan ini turun dan kepada siapa dikembalikan. Itu orang yang kalau umpamanya sesuatu yang sudah jelas Allah dan Rasulnya mengatakan seperti itu dari kalam salafnya dahulu tiba heula geus dikitu sepakat ulama itu jadi moal aya istilah bobo Al-Qur'an teh kudu direvisi moal aya gitu kan seperti itu. Justru yang harus dipertanyakan kenapa otak antum tidak sama dengan otak mereka gitu. Itu jadi permasalahan. Kenapa? Karena kemajuan hari ini dalam urusan dunia pun itu permasalahannya otak orang dulu. Walaupun otak orang dulu mungkin tidak terrealisasi, karena tidak ada penemuan ilmiah hari ini kecuali dasar-dasarnya telah didapatkan oleh orang terdahulu. Semuanya. Ya, seperti itu. Itu harus kita pahami terlebih dulu tentang hal. Maka ahlul haq tidak akan dimudaratkan oleh lakob-lakob mereka. Contoh umpamanya orang-orang Nabi Nuh disebutkan oleh beliau dalam surat Hud, "Wa ma naraka taba'aka," dan aku tidak melihatmu tentang orang-orang yang mengikuti engkau wahai Nuh illal ladzina hum aradiluna badiya ra'i. Dan itulah kita bahas sebelumnya. Kecuali mereka adalah orang-orang yang rendahan di tengah-tengah kami yang otaknya enggak dipakai.
Kan begitu. Namun kira-kira nu nguntungkeun tuh, ya mah kan bener nguntungkeun. Nu nuturkeun loba api duiteun aya gitu kan. Bahkan disebutkan lamun ustadna beunghar berarti barokah, alus dakwahna. Lamun ustadna ripuh jeung sangsara berarti teu barokah gitu. Itu bukan barometer gitu kan. Bukan barometer di situ. Demikian juga jangan dibalik. Pas ustadna ripuh teh wah ieu mah bener ikhlas barokah lain gitu memang. Atau lamun ustadna beunghar teh wah ieu mah ustadna sesat ngajual agama. Enggak begitu juga gitu kan. Jadi ketika disebutkan tuh nu palintar manuturkeun ka urang, nu bodoh mah henteu. Itu juga bukan barometer. Barometer itu bukan itu. Ya. Barometer itu ketika orang sesuatu yang hak itu dipahami, kemudian dia menolak pemahaman tersebut. Sesuatu yang dia pahami, perintah dianggap oh itu mah sanes perintah. Larangan oh itu mah laranganan lain gitu. Tah, ngeyel tina sisi eta menolak itu yang disebut dengan kebodohan jahili. Jadi jangan sampai menilai orang dari sesuatu yang sifatnya duniawi, jangan sampai. Apa dah saya mah profesor gitu kan? Atau saya mah doktor akademis lagi geus melewati jawazal konten teu bisa. Sapintar-pintarna jelema aya nepi kana profesor can aya nu sepikeun jiga Firaun can aya. Can aya jiga sapintar Namrud can aya. Ya. Antum Namrud bisa jadi hotel-hotel aya nu pangmewahna ge moal bisa ngabangun jiga Namrud di Babylonian. Disebut Namrud itu membangun istana itu air itu mengalir seperti itu. Dan itu tibahul zaman baheula gitu. Di mana setiap ruangannya itu adalah mewah dengan apa? Keindahan-keindahan anu mun hotel-hotel lainna mah naon ngaranna teh atau umpamanya apartemen-apartemen sekarang itu hijau gitu kan. Dan itu alami. Dan itu dalam tanah begitu. Dibangun di atas puncak gunung. Itu Namrud. Arsiteknya juga kumaha gitu kan. Jika kumaha jalan manjieuna. Pokoknya hayang juga gitu. Bisa jadi. Kan ai orang-orang ayeuna manjieuna ku kaleng kabeh. Di kaleng susu tuh kan. Di kaleng kabeh. Tapi kan kajang perang lagi pakai kaleng kan ini. Karena orang sekarang itu penakut biasanya. Tidak berani tampil, makanya pesawat tanpa awak dan terus babaledogan gitu. Ada sieun. Pakai rudal kan gitu. Memanfaatkan teknologi. Itu disebutkan babi ra'i. Nah, ini tentang apa? Lakob atau memberikan apa lakob mereka. Syekhul Islam menyebutkan sedikit tentang apa? As-sobi'ah, ya. Syekhul Islam mengatakan inna sobi'ata naw'an. Sobi'ah itu was-sobi'ina man amana billahi dan surah Al-Baqarah kan disebutkan. Sobi'ah itu. Sobi'ah itu terbagi dua. Sobi'atun hunafa. Yang pertama adalah kelompok sobi'ah yang bertauhid. Ya, berarti tadi itu kelompok yang mereka berpegang teguh kepada Nabi sebelumnya, ketika muncul penyimpangan setelahnya dia komitmen terhadap itu. Maka orang-orang mengatakan bahwa dia sobi'ah. Yang kedua adalah wasobi'atun musyrikun. Yang kedua mengatakan adalah sobi'ah musyrikun, sobi'ah orang-orang musyrik. Makanya Allah ketika menyebutkan alladzina amanu wa amilus solihat min ahlil kitab apa wasobi'ina man amana min nusul al-baqarah innal ladzina surat al-baqarah tuh. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Lahum ajrum inda rabbihim. Nah, itu disebutkan itu adalah sobiahnya hunafa. Karena Allah menyebutkan orang beriman, beramal soleh, kemudian sobiin. Tapi Allah kaitkan setelahnya man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang beriman. Jadi sobiah hunafa. Tapi kalau sobiah yang apa? Sobiah yang musyrikun, beliau mengatakan fal hunafa bimanzilati man kana muttabi'an li syari'ati Taurat wal Injil qabla an-nasakh. Sobiah itu adalah orang-orang yang mengikuti syariat yang tertera di dalam Taurat dan Injil sebelum terjadi perubahan, sebelum terjadi penghapusan, sebelum terjadi pergantian yang diganti oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab dari kitab-kitab Taurat dan Injil. Maka mereka dikatakan sobiah karena keluar dari apa? Taurat dan Injil yang sudah dirubah.
Mereka tidak bersama mereka. Wa ulai hamidahumullahu ta'ala wa asna alaihim. Mereka adalah orang yang dapat pujian. Yang mana disebutkan min ahlil kitabi was-sabiin man amana minhum billah. Wa amma sabiatul musyrikun, adapun sabiah yang musyrikun, fahum qaumun ya'budunal malaikah. Adapun sabiah yang musyrik, mereka adalah penyembah malaikat. Wa yaqra'una az-zabur wa yusallun fahum ya'buduna ruhaniyatil alawiyah. Mereka membaca zabur, mereka salat, mereka pun menyembah rohani yang tinggi. Maksudnya apa? Kekuatan di luar metafisika yang mereka yakini. Itu disebut sabiah musyrikun. Ya. Seperti itu. Dan mereka banyak perkataan-perkataan seperti ini tentang apa sabiin. Tapi yang jelas itu adalah kesimpulannya tentang sabiin. Maka orang-orang musyrik mengatakan pengikut Nabi dan para sahabatnya disebut sabiah karena keluar dari adat mereka. Dan itu untuk apa? Menjelaskan jati diri bahwa mereka itu benar. Makanya kan sekarang mau orang liberal kan toh-tohan bahwa mereka benar. Orang kufar pun mereka mengatakan mereka benar dan seterusnya. Semuanya. Karena setiap orang secara pribadi, setiap orang dalam sebuah perkumpulan, setiap orang dalam agamanya, mesti mereka meyakini bahwa yang mereka pegang, mereka anut itu adalah yang paling benar. Itu pasti. Jadi lamun antum, saya ulangi lagi ya, lamun antum ada orang yang berkata tong ngerasa bener sorangan, maka antum gak usah panik, gak usah disalahkan, maka antum ajak, oh kamu ikut saya aja. Paham gak? Paham gak apa yang saya sebutkan? Jadi lamun ane nyebutkan mau saya mau bener sorangan kunci surga dibawa aku mana kan gitu kan, seperti itu. Nah, tanyakan, akan ngiring ke abi we gitu. Paham kan? Kalau dia punya prinsip, karena dia berbicara dengan tanpa sadar, menyalahi dirinya sendiri gitu kan. Ngerti nggak? Karena ketika dia menyalahkan kita, berarti dia merasa benar lamun antum teu nyalahkeun batur, antum dia ulah nyalahkeun saya. Itu maksudnya. Ketika antum mengatakan kamu jangan merasa benar sendiri, ari akang, saya mah henteu, sok atuh ngiring ka abi. Gitu kan? Itu maksudnya tuh. Paham ya? Suatu yang aneh. Karena dikatakan oleh Syekhul Islam, ucapan ahlul batil itu akan dibantah dengan perbuatan dan ucapan mereka sendiri. Pasti. Karena rikakah. Karena geus beak dengkak, teu bisa ngalawanan biasa begitu. Wallahu taala alam. Demikian ya bahasan kita tentang ahlul jahiliyah. Oleh karena itu kesimpulannya ya kita lihat tuh lihat jalan kebenaran, bukan melihat orang dan kelompok, bukan, lihatnya jalan kebenaran. Wallahu taala alam.